Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bapak dosen dan kakak Asprak, saya Naura Amalia Najwa Fnailmi dari pemrograman Geospasial Web kelompok B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari acara ke-8 dengan judul Koneksi PHP dengan basis data. Nah, sebelumnya di sini dapat diaktifkan terlebih dahulu aplikasi yaitu XAMPP dengan mengaktifkan Apache untuk bisa menjalankan skrip PHP sebagai web server lokal, kemudian MySQL untuk mengelola basis datanya sendiri. Nah, apabila XAMPP ini tidak diaktifkan, maka kode PHP ini tidak akan muncul pada halaman localhost yang diakses nantinya. Nah, di sini saya juga sudah membuat database pada PHP MyAdmin. Nah, di sini nama databasenya adalah acara 8, kemudian untuk tipenya adalah UTF-8 MB4 General CI. Nah, di sini pada database acara 8 ini juga terdapat tabel dengan nama data kecamatan. Nah, pada tabel data kecamatan ini terdapat 6 kolom yaitu ID, kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Kemudian untuk primary key-nya yang sendiri yang digunakan adalah ID. Nah, sebelumnya saya juga sudah menambahkan dengan menggunakan menu insert untuk menambahkan beberapa data kecamatan yaitu ada Mayu dan Minggir, Sayagan, Godehan, dan juga Gamping. Nah, PHP MyAdmin ini merupakan sebuah antarmuka grafis web yang berasal dari MySQL dan akan mengelola MySQL sendiri. Nah, untuk bisa mengakses basis data tersebut dapat menggunakan skrip PHP sebagai berikut. Nah, di sini skrip PHP-nya sudah dipadukan dengan HTML. Nah, di sini terdapat kerangka HTML yaitu doctype, HTML head, body dan juga body, kemudian ditutup dengan HTML. Nah, di sini untuk HTML-nya sendiri mempunyai bahasa yaitu bahasa Inggris, kemudian untuk metadata karakteristiknya yaitu UTF-8, kemudian untuk metadata viewport ini digunakan sebagai web agar bisa responsif. Kemudian untuk title-nya sendiri adalah dokumen. Nah, di sini langsung aja ke body. Di sini ada tag PHP untuk mengawali sebuah PHP. Nah, langsung koneksi ke database. Di sini menggunakan 4 parameter yaitu server name, username, password, dan juga nama dari database-nya sendiri. Nah, untuk server name-nya di sini menggunakan localhost, yaitu database dalam satu komputer yang sama. Kemudian username-nya sendiri adalah root. Ini merupakan username dari MySQL. Nah, di sini untuk password-nya, karena saya tidak mengisi, maka di sini saya kosongkan. Kemudian untuk database-nya itu adalah acara 8 seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian adalah membuat koneksi dengan mencantumkan 4 parameter tersebut dengan menggunakan skrip yaitu perintah MySQL yang mana dapat melakukan koneksi database dengan MySQL. Nah, kemudian untuk mengecek kondisi koneksi ini apakah berhasil atau tidak, dapat menggunakan scode untuk connect error. Kemudian untuk D-nya sendiri di sini digunakan untuk memberhentikan dari pengecekan koneksi ini. Apabila koneksi tersebut gagal, maka akan menampilkan pesan error. Nah, kemudian untuk mengambil datanya ini digunakan query dengan select, itu untuk mengambil data dari semua tabel dari tabel penduduk yang sudah dibuat yaitu data kecamatan. Kemudian untuk result ini digunakan untuk menyimpan hasil query database yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya di sini terdapat echo yang dapat untuk akan bisa ditampilkan pada konten web. Di sini akan menampilkan link untuk melakukan input. Nah, di sini untuk linknya sendiri ini mempunyai size 24, bold, warnanya biru dongker, dan juga namanya adalah input. Kemudian untuk mengecek apakah data yang sudah diambil tadi itu ada, ini digunakan untuk result num rows. Di sini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah baris dari tabel tersebut. Apabila jumlah barisnya ini lebih dari 0, maka akan dilakukan perulangan hingga selesai. Nah, kemudian untuk membuat tabel di sini menggunakan tabel bordernya sendiri. Di sini untuk jarak antar tepinya itu 1, kemudian untuk cell paddingnya itu 10 dan tidak mempunyai spasi. Nah, kemudian di sini juga menggunakan membuat
header dari tabel sendiri. Untuk kolomnya itu kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk. Kemudian adalah melakukan output data setiap barisnya. Di sini adalah digunakan untuk bisa mengambil baris database secara associative array atau menggunakan nama kolom sebagai indeksnya. Nah, di sini ini yang diambil adalah kecamatan, longitude, latitude, luas, dan jumlah penduduk dengan tampilannya nanti berada di sebelah kanan. Nah, kemudian untuk menutup tabel dari HTML sendiri menggunakan echo tabel seperti ini. Nah, namun jika tidak ada tabel yang ada pada tabel tersebut, data yang ada pada tabel, maka akan menampilkan pesan yaitu null result. Kemudian untuk menutup koneksinya sendiri, ini menggunakan sconClose, yang mana ini menutup koneksi agar tidak membebani server. Nah, selanjutnya untuk melakukan input ini seperti yang sudah dituliskan di sini sendiri, itu pada index.html. Nah, di sini juga sama memadukan HTML dan juga PHP. Ini lebih ke HTML. Nah, di sini juga sama menggunakan bahasa Inggris, ininya juga sama, namun title-nya di sini adalah input penduduk. Nah, untuk from input ini digunakan agar bisa melakukan input. Nah, judulnya sendiri adalah from input. Kemudian from ini digunakan untuk membuat from input, yang mana di sini terdapat onSubmit untuk memanggil fungsi valid pada valid from ini dengan metode post. Nah, ini actionnya ini adalah input PHP, yang mana dia akan menampilkan input PHP, ditampilkan di input PHP. Kemudian untuk labelnya sendiri, di sini untuk labelnya itu ada kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk. Nah, di sini untuk tipenya sendiri teks untuk kecamatan dan seterusnya. Ini teks semua. Kemudian juga dibuat tombol submit. Kemudian ditutup dengan akhiran form. Nah, di sini adalah untuk mengecek apakah pesan validasi ini berisi atau tidak. Di sini menggunakan informasi. Kemudian ini juga terdapat fungsi untuk memvalidasi luasnya sendiri. Nah, jadi di sini luas itu divalidasi apakah dia itu bisa mengambil nilai luas atau luas ini error. Nah, jadi luas ini error apabila nilai luas ini itu bukan angka atau kurang dari 1. Nah, di sini terdapat is none, yaitu is not number, yang mana dapat mengecek apakah nilai ini angka atau bukan angka. Nah, apabila bukan angka, maka akan menampilkan pesan error, yaitu data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Nah, kemudian untuk event prevent default ini digunakan untuk memberhentikan sebuah pengiriman formnya dan tidak akan ditampilkan pada indeks input PHP. Nah, kemudian apabila tampilan pesan validasi ini ada, kemudian ini dapat sebagai dokumen get untuk tampilkan pesan validasi di paragraf informasi yang ada di sini apabila validasi ini berhasil. Nah, kemudian untuk input PHP-nya sendiri ini juga sama, dikoneksikan terlebih dahulu dengan database. Kemudian di sini untuk query-nya sendiri ini digunakan insert into, ini digunakan untuk membuat data baru ke dalam tabel yang sudah ada dengan kolom yang sama. Kemudian untuk ifcon ini digunakan untuk membuat pesan apakah pesannya ini tadi berhasil atau tidak. Nah, jika pesan berhasil maka akan menampilkan pesan yaitu menggunakan echo, yaitu record berhasil ditambahkan. Namun jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Nah, kemudian ini ditutup dengan koneksi database. Nah, di sini langsung saja Nah, ini adalah tabel yang sudah saya buat. Kemudian ini untuk input. Nah, di sini saya akan contohkan untuk input pada bagian ini. Nah, ini coba saya inputkan. Nah, ini saya mengambil datanya dari, kalau nggak salah ini tuh data Sleman pada tahun 2017. Ini saya tambahkan baru. Nah, ini kita go, maka dia akan tertampil baru pada ini. Nah, ini ada baru yaitu Melati. Nah,
Apabila menggunakan form input sendiri, maka dapat langsung kita tambahkan seperti ini. Longitudenya. Jadi langsung dimasukin aja nilainya. Nah, namun apabila luas ini saya beri A, maka dia akan menampilkan data luas harus angka dan tidak boleh bernilai negatif. Namun apabila saya hapus, maka ini akan menampilkan record berhasil ditambahkan. Nah, pada data indeks PHP-nya sendiri akan tertambahkan data baru. Nah, ini adalah hasil akhirnya, maka akan tertampil webnya itu. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.